Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Taurus, ini adalah pembacaan energi dia seseorang yang saat ini tuh sedang menjauh, menghindar, menutup diri dari kamu ya. Oke. Jadi kita akan lihat bagaimana pikiran dan perasaannya dia sekarang ya, pokoknya bagaimana energinya dia terkini ke dirimu ya. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, langsung aja ya kita mulai. Nih. Dan berikutnya ada di sini. Oke. Kalau Mari lihat dia ini tuh nampaknya bukan memang dengan sengaja ya mau menjauh, mau menghindar dari kamu, kayaknya enggak. Tidak nih kalau Mari lihat ya. Tetapi nampaknya orang ini tuh lagi memilih untuk fokus aja ini pada tugas dan tanggung jawabnya dia. Itu ya. Jadi kalau Mari bilang ini sih bukan kayak ceritanya dia mau menghindar ya dari kamu. Enggak sih. Tapi jangan-jangan memang dia luput ya. Bablas gitu loh. Kelewatan jadinya. Itu. Jadi kayak semacam memang dia lagi tidak bisa diganggu. Atau lagi memang tidak mau diganggu. Semacam kayak biarin dulu aku ya. Biarin dulu aku ini tuh. Kayak memfokuskan diriku untuk hidupnya aku dulu gitu. Jadi boleh-boleh memang dia kayak ngerasa bahwa dia harus memprioritaskan dulu dirinya dia, hidupnya dia, karena menurut dia ya ini adalah satu tanggung jawabnya dia. Mungkin ya dia merasa bahwa hidupnya dia sedang tidak baik-baik saja sekarang gitu ya. Jadi semacam kayak wah ini harus segera nih dibenahi, ini harus segera nih ditindaklanjuti nih gitu ya. Nggak bisa ini aku membiarkan hidupnya aku begini-begini terus gitu loh. Di sana ya. Atau ya tadi kayaknya dia dia sedang menjalani satu tanggung jawab gitu ya. Satu tanggung jawab yang kemudian dia rasa mengikat dia. Jadi kayak rasa-rasanya kalau dia membagi-bagi fokus, ini tuh pekerjaan bakalan keganggu gitu loh. Ya, bakalan terganggu ini. Nah, di sana. Jadi kayak yang ini semacam orang lagi kasih aku dulu kesempatan ya untuk aku selesain dulu nih apa yang menjadi kerjaannya aku gitu. Di sana. Kamu sabar aja dulu di situ ya. Kamu tenang aja dulu di situ. Gitu dianya. Slow kawan gitu. Nanti kalau ini udah kelar, kalau ini udah selesai, nanti aku datang balik kok sama kamu gitu. Ya. Jadi kayak orang ini tuh pun memikirkan masa depan kalian ini. Kalau Mari lihat. Jadi nampaknya ini orang dia ini enggak mau ini main-main ini sama kamu ya. Ini terutama kalau kalian masih pacaran. Jadi semacam kayak ada niatannya dia bahwa dia harus segera menikahi kamu gitu ya. Jadi kalau dia mau menikahi kamu, tentu dia sadari bahwa dia harus melayakkan diri dulu gitu ya. Karena menurut dia lagi-lagi di sini tuh jangan-jangan hidupnya dia rasa belum settle gitu ya. Mau kayak gimana melamar anak orang gitu loh. Kalau penghasilan aja pun masih sedikit, uang tabungan tak punya gitu ya. Atau bisa orang ini tuh terlalu kayak ada pemikiran aku harus mapan dulu. Jadi kayak sebelum menikah harus punya rumah dulu gitu loh. Harus punya kendaraan dulu itu ya. Nah jadi mau nggak mau dia ngegeber saat sekarang gitu. Dia benar-benar selesaiin dulu nih studinya dia misalnya ya. Ini enggak mesti harus pekerjaan pada apa yang dia lakukan saat sekarang ya. Belum tentu harus yang kayak
bisnisnya, dia sedang fokus pada karirnya dia, belum tentu. Bisa juga ini kan studi gitu. Jadi ini tuh harus segera selesai skripsinya supaya cepat dapat kerja dapat duit ya layak jumpa sama orang tuanya kamu gitu. Ada di sana kalau Mari lihat ya. Nah, kalau kalian ternyata ini tuh katakan sudah berpasangan ya, sudah suami istri maksudnya Mari. Jadi kayak dia lihat bahwa rumah tangganya kalian ini tuh boleh-boleh menurut dia ini sedang baik-baik saja. Jadi kayak ketika dia menjauh dari kamu lihat ya. Intinya di situ tuh dia kayak nggak neko-neko ini, Mari lihat, nggak neko-neko. Bukan karena dia menjauh dari kamu itu tuh sebab dia punya kesenangan baru, ya, atau ada seseorang yang lain yang menarik hatinya dia, membuat dia jatuh cinta. Kayaknya nggak ada sih urusannya ke sana. Mari lihat nggak ada itu. Nggak ada ceritanya dia bermain-main, bersenang-senang secara berlebihan gitu ya. Mari lihat, ya nggak ada. Itu bukannya dia nggak peduli ya pada hubungan kalian. Kalau Mari lihat masih menjadi kepeduliannya dia ini. Tapi ya momen saat ini lagi beginilah dulu. Itu. Mari lihat bisa-bisa memang karakter orangnya demikian. Jadi dia itu tuh kayak nggak multitasking. Gitu ya. Ya kalau sedang melakukan ini ya melakukan ini dulu. Jadi nampaknya orang ini tuh ada kemiripannya dengan Mari. Mari juga gitu. Kalau Mari punya target sesuatu ya, Mari bisa itu tuh jadi narik diri dari dunia sosial gitu ya. Kalau Mari misalnya punya target, mau beli apalah gitu ya, sesuatu gitu. Tahan Mari itu tuh, kayak kerja terus gitu ya. Melakukan ini, melakukan itu untuk kayak gimana target ini bisa tercapai. Tanya tuh sama anak-anaknya Mari gitu. Anak-anak bisa tuh kena cuekin gitu ya. Mau itu. Nah, jadi nampaknya si pasangan kamu juga demikian. Jadi bukan bermaksud dia mau kabur dari kamu ya. Sengaja mau menghindar dari kamu, tapi memang salahnya dia nggak ngomong kan gitu. Jadi ya wajar kamu ini tuh bertanya-tanya, kamu ini tuh jadi resah gelisah, kamu itu tuh jadi ya bingung gitu ya. Mungkin kamu bahkan kecewa sama dia karena dia nggak bunyi ini kan, nggak ada dia pamit-pamit, beb kasih aku waktu ya, nggak ada dia pamit-pamit kan. Mungkin harapannya dia ya kamu tahu aja lah, ya kamu mengerti aja lah gitu. Aku kan juga nggak neko-neko, aku juga kan nggak aneh-aneh perangainya, aku kerjaannya aku nggak aneh-aneh gitu loh. Bahkan kalau dia misalnya pamit sama kamu ya, kalau dia pamit, beb kita jeda dulu sebentar ya gitu, itu tuh bukan satu kebohongan mengapa dia meminta jeda sama kamu. Jeda ini tuh bukan untuk merusak ini sebenarnya ya. Jeda yang dia mintakan kepada kamu itu tuh bukan dalam upayanya dia merusak hubungan kalian. Tidak. Orang ini tuh nanti dia akan kayak datang lagi kembali sama kamu. Pokoknya dia udah beres aja lah urusan-urusannya dia gitu ya. Merasa semakin layak dia menjadi pasangannya kamu. Nongol lagi kok ini orang. Gitu. Nongol lagi. Gitu ya. Mari lihat ini bukan tipe orang yang masih seneng gitu ya. Untuk happy-happy lah. Untuk yang kayak gimana. Enggak. Ini orang setia ini. Ini tipe orang setia kalau Mari lihat ya. Itu paling-paling kalaupun terjadi perselingkuhan dalam hubungan kalian yang dia lakukan, perselingkuhannya ini tuh enggak jauh-jauhnya tuh dari uang ya, dari kerjaan. Bukan dengan AWW lain, enggak. Bukan dengan jantan lain. Mari lihat enggak ya. Ini orang dewasa ini sudah pasangannya kamu ini. Itu.
Jadi bisa-bisa dia tuh nggak nyangka itu kalau apa yang dia lakukan ini bernilai poin rendah di matanya kamu. Nggak sadar dia itu. Yang jangan-jangan dia tuh bahkan berpikir bahwa yang dia lakukan ini tuh satu kenormalan. Ya, jadi kamu kayaknya kalau memang mau bersama orang ini pahami ya, karena ada masa-masanya kalau dia lagi fokus kepada sesuatu ya dia akan fokus habis. Gitu loh. Ya mungkin kamu yang kayak ngapain sih, apa sih fokus-fokus kayak gitu kan. Ya udahlah, sembari dong gitu loh. Jangan diamin aku, jangan menjauh dari aku gitu ya. Biarkan aku ini tuh tetap ada. Mungkin kamu akan mikir kayak gitu. Tapi ya ada baiknya juga kalau kamunya itu tuh bisa paham, oh orangnya kayak gini gitu lah. Nanti kamu bisalah pelan-pelan merubah karakternya dia gitu ya, pelan-pelan, nggak apa-apa. Gitu. Tuh ya. Jadi apakah orang ini tuh layak untuk dinanti, layak untuk ditunggu oleh kamu? Kalau kata Mari sih layak ya. Ya kamu juga sibukin aja lah hidupnya kamu sama kerjaan ngapain kayak gitu ya. Biar kamu juga nggak suntuk-suntuk ngelihat suasana hubungan kalian yang interaksinya kurang gitu ya. Yang kelihatan kok dianya itu tuh nampak menjauh dari kamu gitu kan. Jadi kalau kita banyak gabutnya, bisa tuh, banyak pikiran negatif-negatif. Yang ianya tuh ngerusak diri kita sendiri. Gitu loh. Atau ya kalau kamu memang butuh di sini tuh percintaan, ya terlebih-lebih kalau kalian ini tuh masih statusnya pacaran, ya nggak apa-apa lah. Sanalah kamu carilah pria lain atau wanita lain. Kali aja ada yang lebih cocok gitu kan. Nah kalau orangnya yang kamu maksudkan ini, ya ginilah dia model tipenya. Kalau kamu rasa nggak cocok sama kamu, monggo silakan gitu kan. Jangan kamu mau terpenjara, terkunci, harus memaklumi dia, harus mengerti tentang dia. Janganlah gitu. Lihat juga lah kesesuaiannya kamu sama dirinya kamu. Kalau kebutuhan mental emosionalnya kamu tidak bisa kamu dapatkan dari dia, mumpung masih pacaran, gitu ya. Ya udah manuver lah kamu sana. Nggak salah itu, masih sah itu. Yang ianya kalau sudah menikah, kalau udah menikah mah mau nggak mau ya dimengerti sajalah dulu. Kayak gini lah tipe orangnya, gitu. Yang karena juga dia nggak ngapa-ngapain di sana kan gitu ya, kecuali kalau dia itu tuh aneh-aneh sikapnya dia nggak interaksi sama kamu tapi dia sibuk chattingan sama cowok lain, cewek lain, asik ngedugem aja dia misalnya gitu ya, heboh aja dia sama temen-temennya, itu baru silakanlah kamu memulai perkara dengan dia ya. Tapi kalau hanya sebatas kayak dianya hanya diem, berjarak dari kamu, kan kamu bisa lihat itu tuh dia ngapain. Namanya dia suami kamu kan, namanya dia istri kamu. Masa sih kamu nggak tahu aktivitasnya dia? Gitu. Kalau kamu lihat dia memang sibuk dengan urusannya dia, pekerjaannya dia gitu ya, ya udah dimengerti aja lah. Karena juga orang ini apa yang dia lakukan, Mari lihat nggak main sembunyi-sembunyi ya. Dengan kesibukannya dia ini, nggak sembunyi-sembunyi dia ini. Kamu tahu dia lagi lakukan perjalanan bisnis karena dia nggak mau itu nutup-nutupi dia lagi ngapain. Kalau Mari nampak, nggak mau dia tutup-tutupi tuh. Memang mungkin dia nggak selalu berkabar gitu. Aku lagi di sini, aku lagi begini, aku lagi melakukan itu gitu ya. Karena memang model orang ini tuh Mari lihat kurang ini ya, kurang fasih dia nampaknya ya, atau tidak menjadi kebiasaannya dia untuk laporan gitu ya di sana.
Entah dia lagi sibuk nih ngebangun rumah, itu ya, dia bisa tuh. Ada project besarnya dia. Karena kalau dia ini tuh project, boleh-boleh memang ini project besar. Bukan project remeh-temeh ini. Ngerjain skripsi kan project besar ya. Entah dia lagi dapat ini tender ini triliunan, who knows. Gitu ya. Jadi ini nggak main-main ini kan gitu. Harga diri nih, tanggung jawab ini. Cuan besar ini kan gitu dianya. Itu bukannya kamu nggak berarti bagi dia, berarti. Gitu ya. Tapi yang sesuatu yang sedang dia lakukan sehingga dia berjauh, berjarak dari kamu, ya ini tuh untuk kepentingan kalian berdua juga pada akhirnya. Gitu ini pemikirannya. Bukannya dia sedang dengan mensengajakan ya melepaskan tanggung jawabnya dia pada kondisi mental dan emosionalnya kamu. Gitu, bukan sengaja dia ini. Karena menurut dia ya kalau kamu tabah menghadapi dia yang seperti ini, nanti kamu juga ikutan mencicip kok hasil dari apa yang dia kerjakan. Itu bukan hanya untuk untuk bangga dirinya dia pribadi, untuk kayak memperkaya diri dia pribadi. Pokoknya bukan ada ini urusannya sama aku pribadi, tapi untuk kita berdua. Gitu loh di sana ya. Jadi ya ada dampaknya. Dia karena memikirkan kamu juga nih kalau Marin lihat ya. Mungkin kalau dia masih single, nggak begitu mau dia terfokus pada apa yang dia lakukan. Lo masih single kan gitu. Tapi karena sudah ada kamu, ya mau nggak mau dia harus mengupgrade dirinya dong, kan gitu ya. Mau nggak mau dia harus melakukan sesuatu nih untuk mendatangkan hasil bagi kalian berdua. Itu ya. Dia ini ingin selalu menjadi pasangan yang terbaik ini untuk pasangannya dia. Gitu. Jadi sehingga dari keinginan yang demikian membuat dia ya tidak main-main kalau melakukan sesuatu. Butuh dia konsentrasi tingkat tinggi. Itu kan. Nah memang urusannya apakah kamu cocok nih dengan stylenya dia yang demikian. Itu kan. Ya kalau nggak cocok ya nggak masalah juga sih. Itu loh. Kan di sana. Yang ngomong sama dia, ngomong. Gitu. Atau kamu kasih waktu dulu lah. Ini tuh tidak berapa lama lagi nih tuh dia menyelesaikan apa yang sedang dia fokuskan. Tidak berapa lama lagi nih. Tahun depan aja sudah oke ya. Maksudnya sudah selesai gitu loh. Nah nanti dia bisa balik lagi menjalani model relationship yang kurang lebih ya seperti apa yang kamu harapkan. Ya bagaimanalah aktivitas kalian selama ini, ya dia bisa kembali lagi ke mode itu. Itu loh, udah berapa lama lagi nih? Ya tahun-tahun depan lah ya, awal-awal tahun gitu. Bisa itu. Memang sampai akhir tahun boleh-boleh sikapnya dia masih seperti ini, dingin ya. Kelihatan kayak dingin, cuek, acuh, abai gitu ya. Menjauh, menutup diri dari kamu gitu. Tapi ya sabar aja dulu ya, kalau memang mau sabar gitu loh. Kalau enggak ya enggak gitu kan. Nah di sana kalau soal cinta mah cintanya dia ya sama kamu doang ini kalau mari lihat. Makanya nggak neko-neko dia bukan mencari kesenangan, pokoknya itu aja poinnya. Dia sedang tidak mencari kesenangan gitu ya ketika ngediemin kamu, enggak. Ini lurus ini, apa yang dia kerjakan itu tuh bener ini, maksudnya enggak yang neko-neko, balik lagi ya, harus mari sampaikan biar kamunya itu tuh bisa tenang, jernih melihat kondisi dan keadaan. Kamu jangan kayak terpenjara pada wah aku ini tuh dicuekin sama dia, iya ampun menyedihkannya ya, wah aku ini tuh kayaknya nggak berarti nih di matanya dia. Enggak ya, supaya kamu nggak punya pemikiran kayak gitu. Soalnya dengan demikian pun ya akan merusak kamu juga gitu ya. Oke, baik. Sekarang
Taurus, mari akan tarik koin biar kita cari tahu dulu kepada Taurus mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Baik, mari awali dari inisial K, ada kaki, Y ada yoyo, D ada 2, U usia, T ada telinga. Nah, masuk kita ke zodiak. Scorpio di sini, Aries ada, Capricorn hadir, energi dari Gemini, dan berikut ada energi dari Aquarius menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu ya untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.